Selamat datang di Pasar Cermek, sebuah ruang hidup yang sejak lama menjadi pusat interaksi masyarakat dan denyut perekonomian daerah. Di tempat inilah berbagai cerita dimulai setiap pagi, pedagang yang buka lapak dengan penuh semangat, pembeli yang datang mencari kebutuhan harian, hingga pelaku UMKM yang terus berinovasi untuk menghadirkan produk terbaik bagi pelanggan. Pasar Cermek tidak menjadi tempat jual beli, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan keberagaman budaya lokal. Setiap sudutnya menyimpan keunikan, dari aroma rempah segar, warna-warni hasil pertanian, hasil senyum ramah para pedagang, yang menciptakan suasana di Pasar Cermek ini akrab lagi. Suasana akrab yang diciptakan bagi siapa saja yang datang. Di tengah perkembangan zaman, Pasar Cermek tetap beradaptasi menghadirkan layanan yang lebih tertata, bersih, dan nyaman tanpa meninggalkan nilai tradisi yang lebih mengakar. Inilah wajah nyata dari perekonomian rakyat, sederhana tetapi penuh makna. Melalui video profil ini, mari kita melihat lebih dekat bagaimana Pasar Cermek tumbuh, berkembang, dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Sebuah perjalanan yang menunjukkan bahwa pasar tradisional bukan hanya tempat bertransaksi, melainkan ruang yang menghubungkan manusia, budaya, dan harapan. Oke, langsung saja di sini sudah ada salah satu pembeli di Pasar Cermek. Untuk pertama, namanya siapa ya, Bu? Uci. Uci. Kira-kira di sini Ibu udah jadi pembeli udah berapa lama, Bu? Udah 13 tahun. Oh, nggih. Datanya di sini udah 13 tahun. Untuk menurut Ibu, kalau kualitas barang di Pasar Cermek itu menurut Ibu bagus atau tidak? Bagus, selalu fresh. Jadi kayak pembelinya banyak, peminatnya banyak. Oh, Selalu rame terus. berarti termasuknya recommended banget ya, Bu, di sini lihat sekali. Untuk pedagangnya sendiri nih, Bu, untuk sifatnya atau gimana itu betul sekali jujur, Ramah, jujur. Terus harganya juga nggak terlalu mahal. Oh, jadi kayak masih terlanjur wajar gitu ya, Bu, harganya ya. Untuk selanjutnya mungkin kayak menurut Ibu apa ya? Di sini kan termasuknya pasarnya udah besar ya, Bu ya. Terus kalau misalnya untuk tata letaknya atau wilayahnya itu menurut Ibu strategis atau tidak? Strategis sekali karena dekat dengan sekolahan, universitas budaya, terus dekat dengan pom bensin, dekat dengan kantor polisi, sangat strategis kan. Terus selanjutnya nih, Bu, kalau misalnya Ibu bertemu dengan kayak misalnya Ibu lagi mau beli sesuatu, terus penjualnya tuh kayak apa ya? Benar-benar jujur gitu loh, Bu, kayak dalam timbangannya atau dari kualitas barang. Kali ini yang besar ya harganya segitu, yang kecil ya harganya segitu, nggak dibohong-bohongin, selalu jujur. Untuk terakhir nih, Bu, menurut Ibu untuk apa ya? Kat. Sing kalo sing harapan apa sih Cine? Oh ya. Untuk terakhir nih, Bu, untuk harapannya Ibu buat Pasar Cermek sendiri tuh bagaimana? Lebih ditata lagi sih, soalnya kasihan yang di pinggiran takut Kena mobil lagi deh. Oh, mungkin itu saja ya, Bu. Terima kasih udah mau nemenin kita wawancara. sama-sama ya. Ini saya sedang lagi di Pasar Cermek, akan mewawancarai salah satu pedagang Pasar Cermek. Mungkin langsung saja ya, Mas. Ya, boleh. Sebelumnya nama Masnya siapa? Rio, Dari mana asalnya? dari Pliken. Sudah berapa lama dagang di Pasar Cermek? Kurang lebih 4 tahun. Oke. Mungkin langsung saja saya akan bertanya tentang prinsip yang berkaitan dengan kerakyatan. Menurut Mas Rio, Ya. Seberapa penting sih kejujuran dalam berdagang? Oh, itu sangat jujur. Kalau enggak ya mungkin akan menghambat laju dagang kita. Kayak gitu sih. Biasanya Mas Rio itu menjaga kejujuran dengan cara apa saja ya? Ya mungkin dengan cara misal kayak kembalian, kayak uang, misal
ada apa pembeli kurang 1.000 atau 2.000 itu harus dikasih kayak gitu. Menurut Mas Rio, apa sih pengaruh kejujuran terhadap kepercayaan pelanggan saat ini? Pengaruhnya itu sangat berpengaruh sih kalau kalau pembeli nggak suka sama kita kan kita pembelinya pergi gitu nggak beli lagi sama kita. Pernah nggak Mas Rio itu menghadapi situasi yang menguji kejujuran saat Mas Rio berdagang? Gimana? Pernah nggak Mas Rio itu menghadapi situasi yang menguji kejujuran Mas Rio? Menguji kejujuran Mas Rio saat berdagang? Oh itu mah kalau ini kan di pasar ya kalau ini ada uang misal tahu menjual tahu ya pasti dikasih ke bakul tahu gitu. Sering lah gini misal ada bakul tahu yang di sini ada pembeli ya pasti dikasih gitu. Kalau misal nih ada pembeli yang komplain sama dagangan Mas Rio, bagaimana Mas Rio menyelesaikan permasalahan itu? Oh mungkin ya salah satunya dengan cara tergantung permasalahannya. Kalau misal masalah dagang kan dagangan tempe, misal dagang tempenya mungkin agak kurang matang ya mungkin dikasih penjelasan sih, mungkin lagi musim dingin gitu jadi tempenya agak mondol gitu, istilahnya kurang matang lah kayak gitu. Menurut Mas Rio, lebih penting untung besar atau pelanggan tetap percaya sama Mas Rio? Oh pelanggan tetap percaya itu, kalau enggak kita ya pelanggan kabur kan siapa yang mau beli gitu. Terus menurut Mas Rio, apakah Mas Rio itu pernah lihat pedagang lain yang curang? Dan jika ada, apa pendapat Mas Rio terkait itu? Oh sejauh ini sih kayak belum ada ya. Ya mungkin ada sih tapi aku nggak tahu. Mungkin gitu. Ya, mungkin sekian ya wawancara untuk pagi ini. Terima kasih Mas Rio. Sama-sama. Hari ini saya lagi ada di Pasar Cermek untuk mewawancarai salah satu pedagang yang ada di sini, termasuk ibu ini. Ibu permisi, namanya siapa? Ibu Ikom. Kalau boleh tahu, ibu di sini tuh udah berapa lama Bu untuk dagang? 30 tahunan. Wah, 30 tahun ya Bu. Wah, lama sekali ya Bu. Di sini langsung aja ya Bu ke pertanyaannya. Jadi menurut Ibu kalau kita kan sebagai konsumen harus jujur ya Bu. Jadi seberapa penting kejujuran dalam berdagang kalau di pasar? Ya, penting banget deh, paling penting. Iya. Dan om pani deh, nanti. Tapi kebanyakan berapa om? Ada pertanyaan selanjutnya ya Bu. Jadi kalau menurut Ibu, kalau menjaga kejujuran itu dalam jual beli kayak misalnya soal timbangan sama kualitas barangnya itu gimana Bu menurut Ibu? Ya, gimana ya yuk? Meki wisdom sekolah ya Meki. Kalau sama timbangnya harus pas ya, nggak boleh dikurangin. Terus kalau itu yang jualan ini barang, kalau ditanya ini baru apa enggak, emang kalau baru ya baru, kalau enggak ya emang ini kan kemarin gitu. Jadi harus jujur ya Bu. Jujur itu penting buat tiap hari ya. Ya, buat berkahnya orang lain. Untuk selanjutnya Bu, Ibu pernah nggak ngalamin kayak misalnya gimana tuh Ibu harus memilih gitu Bu antara buat untung besar apa harus tetap jujur gitu dalam pembelian. Terus kalau Ibu ngalamin kayak gitu, gimana cara Ibu menyingkapinya atau mengatasinya gitu? Ya kadang ya bingung juga ya. Gimana? Tapi yang dipilih ya itu yang kejujurannya itu aja, biar pun sedikit lah banyak. Yang penting kan jujur gitu. Iya, oke. Terus lanjutnya Bu, kalau misalnya pembeli sekarang tuh kan kadang udah lebih teliti gitu ya Bu, kayak soal kejujuran dalam berdagang gitu. Nah menurut Ibu itu gimana? Itu mana bagus? Tergantung orang yang jual mau jujur apa enggak gitu. Kadang barang kurang bagus bilang bagus, kadang ya ada yang kayak gitu. Tapi kalau aksi alhamdulillah ya enggak. Ada cara ini. Terus terakhir Bu, harapan Ibu kalau dalam perdagangan ini tuh Ibu harus tetap adil sama jujur nggak untuk semua orang gitu. Harapannya Ibu apa? Ya harapannya sih yang harusnya begitu ya kan. Kalau kemana semua tiap orang kan nggak sama. Harusnya sih ya yang diambil yang jujur aja gitu. Oh biar berkah rezeki gitu.
Mungkin udah ya Bu, makasih udah bersedia. Kenapa Bu? Apa jalannya nggak pas minta maaf yang mau saya jawab sen? Terima kasih ya, Bu. Kita langsung saja mewawancarai untuk Mas dari juru parkir di Pasar Cermai sendiri. Oke, langsung saja. Untuk Masnya namanya siapa ya, Mas? Ardi. Udah merah. Oke. Masnya di sini jadi juru parkir di Pasar Cermai itu sudah berapa lama, Mas? Dari jam 5 pagi nyampe sekarang. Untuk seringnya seberapa lama? Udah di sini itu berapa lama, Mas? Paling ya jam 5 sampai jam 9. Oh, di juru parkir di Pasar Cermai ini itu ada grup-grupnya atau gimana, Mas? Buat menjalin kekeluargaannya antar juru parkir yang satu dan juru parkir yang lain-lainnya. Ada sih paling kan tiap titik beda-beda. Dapat ya cuman sendiri nggak grup-grupan. Berarti Kan kami resmi dari Disub. Resmi dari Dinas Pungli, Kupel Parkir Liar. berarti khusus di Pasar Cermai ini emang udah disediain juru parkirnya ya dari Disub sendiri. Wah, tiap titik ada kayak gitu. Oh, gitu. Ya. Sudah, terima kasih ya, Mas. Dari setiap senyuman pedagang, sapaan pembeli, hingga tangan-tangan yang saling membantu, Pasar Cermai bukan hanya ruang bertransaksi, tetapi rumah bagi nilai-nilai kerakyatan yang terus hidup. Disinilah kejujuran, gotong royong, kebersamaan, dan rasa kekeluargaan tumbuh menjadi kekuatan utama yang menjadi pasar tetap bertahan di tengah perubahan zaman. Semoga Pasar Cermai ke depannya selalu menjadi tempat di mana masyarakat dapat merasakan hangatnya hubungan manusia, kekuatan solidaritas, dan ekonomi rakyat yang sehat. Mari bersama menjaga pasar tradisional ini agar nilai-nilai kerakyatan yang menjadi warisan budaya kita terus mengalir dari generasi ke generasi. Terima kasih telah menyaksikan. Inilah Pasar Cermai, pasar rakyat, tempat cerita tumbuh, dan tempat kebersamaan untuk hidup.